Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Senang dapat kembali menjumpai sahabat senior dalam acara Jendela Hati. Bersama saya, Pendeta Lina dari GKI Perniagaan Jakarta. Renungan kita hari ini 17 Januari 2026 ditulis oleh Ibu Yesi Sutama dan diberi judul Pewaris Jubah, yang dilandaskan pada pembacaan kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 19 sampai ayat 21. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk semua anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk banyak waktu yang sudah kami lalui bersama Tuhan. Banyak pengalaman berjalan bersama Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah Tuhan. Dan kami rindu Engkau boleh menuntun kami dengan firman-Mu hari ini, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan dan kami perbuat dengan semua anugerah yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Kami serahkan diri ini, mohon Tuhan memimpin kami dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sahabat senior yang akan menjadi nats perenungan kita pada hari ini, 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dengarkanlah firman Tuhan. Elia pergi dari sana dan mendapati Elisa bin Safan yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa berdiri di belakang pasangan lembu yang ke-12. Ketika melintas di dekatnya, Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Sahabat senior, Robert Greenleaf mengembangkan sebuah konsep kepemimpinan yang melayani atau yang dikenal dengan istilah servant leadership. Menurutnya salah satu ciri utama seorang pemimpin yang melayani adalah kemampuannya dalam mengembangkan dan membimbing calon pemimpin yang baru. Dengan demikian, seorang pemimpin besar tidak hanya diukur dari pencapaiannya sendiri, tetapi juga dari kemampuannya untuk melahirkan seorang pemimpin lain yang hebat. Elia adalah seorang nabi besar, tetapi Tuhan memerintahkannya untuk memilih seorang penerus, dan Elia taat, dan ia memberikan jubahnya kepada Elisa. Kisah Elia memanggil Elisa menggambarkan bagaimana seorang pemimpin mewariskan tanggung jawab kepada yang lebih muda. Dan bagaimana Elisa pun sebagai yang lebih muda bersedia meninggalkan masa lalunya untuk merespon panggilan Tuhan. Sahabat senior, sebagai kaum usia lanjut, kita telah melewati berbagai musim dalam kehidupan kita. Kita telah bekerja keras, membangun keluarga, meraih berbagai pencapaian. Kini saatnya bagi kita untuk mewariskan berbagai kemampuan itu kepada generasi berikutnya. Setiap kita memiliki jubah dalam bentuk pengalaman, hikmat, dan iman yang bisa kita wariskan kepada orang lain. Saat kita tidak lagi di posisi aktif, kita perlu berbesar hati untuk mewariskan tampuk kepemimpinan atau pengaruh kita kepada orang-orang lain dalam generasi yang baru di bawah kita. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kadang kami merasa nyaman dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami memegang dan menggenggam erat semua pencapaian-pencapaian kami. Tapi firman-Mu hari ini mengingatkan kami
Bahwa sesungguhnya keberhasilan kami bukan ketika kami bisa mencapai apa yang sudah kami capai. Tapi lebih dari itu ketika kami berhasil mewariskan pencapaian-pencapaian kami kepada generasi-generasi yang ada di bawah kami. Karena itu kami mohon Tuhan tolong kami. Sebagai seorang pemimpin, sebagai orang yang memberi pengaruh. Biarlah kami bisa mendidik dan menyiapkan orang lain menjadi pemimpin yang sama baiknya, bahkan yang jauh lebih baik dari kami. Beri kami kerelaan untuk melepaskan pegangan kami pada tampuk kepemimpinan. Beri kami kerelaan untuk mempercayakannya kepada generasi yang ada di bawah kami. Tuhan, tolong kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat senior, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk mensubscribe, memberi tanda like, dan membagikannya kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.